Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SDN Sendang Mulyo 04. Semoga semuanya tetap semangat. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita telah mempelajari beberapa nabi, yaitu yang terakhir adalah Nabi Ilyas dan Ilyasa. Siapakah Nabi Muhammad itu? Nah, Nabi Muhammad di sini adalah nabi yang terakhir dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Nah, Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Jadi pada masa kelahiran Nabi Muhammad pada hari Senin 12 Rabiul Awal ini telah terjadi pertempuran di kota Mekah, tepatnya di daerah Ka'bah, ya. Jadi ada seorang raja namanya Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan pasukan gajah, ya. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Selanjutnya, masa kecil Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Karena ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah ini, Nabi Muhammad ketika masih dalam kandungan ibunya, ketika berumur 2 bulan, ya, ayahnya itu sudah wafat, yaitu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Abdullah ini adalah ayahnya, dan Abdul Muthalib ini adalah kakek dari Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy. Jadi ibu Nabi Muhammad ini bernama Aminah binti Wahab. Nah, Aminah ini merupakan salah seorang dari keturunan suku Quraisy. Suku Quraisy pada saat itu adalah suku yang paling terkenal pada masa itu. Nah, kemudian pada masa bayi, pada saat kecil, ya, ini Nabi Muhammad itu tidak diasuh oleh ibunya, tetapi diasuh oleh orang lain yang bernama Halimah. Tepatnya Halimatus Sa'diyah. Setelah 2 tahun, ini Halimah ini menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibunya lagi, ya, bernama Aminah. Nah, pada masa anak-anak, ini Nabi Muhammad selalu diajak pamannya, Abu Thalib, untuk menggembala kambing. Ini adalah masa kecil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa remaja Rasulullah. Nah, pada usia muda itu Nabi Muhammad terkenal seorang yang tabah, sabar, bertanggung jawab, dan bekerja keras serta sangat jujur. Sehingga orang-orang menyebutnya dengan Al-Amin, artinya terpercaya atau orang yang dapat dipercaya. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga diajak untuk berdagang, yaitu ke negeri Syam. Nah, beliau membawa berbagai dagangan, ya. Pekerjaan Nabi Muhammad adalah berdagang. Nah, dagangan ini itu merupakan dagangan milik seorang saudagar yang kaya, yang bernama Khadijah. Kemudian,
ini karena Nabi Muhammad itu ketika berdagang sangat jujur, tidak pernah bohong, maka Khadijah ini jatuh cinta kepada Rasulullah. Akhirnya Khadijah ini menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Muhammad itu seorang yang mempunyai akhlak dan karakter yang sangat baik, ya. Karena karakternya yang baik, maka banyak orang-orang yang mencintainya, banyak orang-orang yang menyukainya, ya. Sampai-sampai seorang yang kaya raya pun pada saat itu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad yang hanya seorang penggembala dan juga pedagang. Nah, kemudian kisah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Nah, Nabi Muhammad ketika itu mempunyai kebiasaan untuk berkholwat atau menyendiri, yaitu merenung mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu belum ada masjid. Jadi Nabi Muhammad itu kalau berdoa, meminta kepada Allah itu di dalam sebuah gua. Nah, gua yang digunakan itu namanya Gua Hiro. Itu kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Beliau lakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Setiap mau Ramadan, Nabi Muhammad berdoa dulu, berkholwat, menyendiri dari keramaian manusia di dalam Gua Hiro. Nah, kemudian di dalam Gua Hiro, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu pada hari ke-17 dari bulan Ramadan. Pada saat itu Nabi Muhammad bercerita, "Di saat aku sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiriku seraya berkata, 'Bacalah, Iqra'." "Aku tidak dapat membaca," jawabku. Kemudian malaikat lalu memelukku hingga aku merasa bahwa kematian sedang menghampiriku. Dia melepaskan diriku lalu berkata lagi, "Bacalah, Iqra'." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian ia kembali memelukku lagi hingga aku merasa kematianku tiba. Kemudian ia melepaskan diriku sambil berkata, nah, di sini diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad berkholwat pada umur 40 tahun di Gua Hiro, datanglah seorang malaikat. Itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Akan tetapi Nabi Muhammad belum bisa membaca. Diulangi terus, sampai akhirnya malaikat itu berkata dengan ayat Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang diucapkan malaikat ini kepada Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu Iqra'. Yang intinya bahwa Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk membaca atau belajar. Jadi ini adalah wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad, yaitu perintahnya adalah Nabi Muhammad diperintahkan untuk belajar. Jadi kita semuanya ketika baru lahir, sudah umur 5 tahun, 6 tahun, kita diperintahkan untuk belajar, ya. Jadi hal yang pertama kali kita lakukan ketika semasa hidup adalah belajar terlebih ya, seperti Nabi. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, maka Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah, ya. Ketika berdakwah pastinya Nabi Muhammad diberikan berbagai rintangan. Banyak rintangan yang menghadapi Nabi Muhammad. Salah satunya adalah ada seorang yang namanya Abu Jahal. Yaitu adalah
orang yang paling membencinya. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Jadi, begitu bencinya dengan Nabi Muhammad, orang-orang ini melempari Nabi Muhammad dengan kotoran. Kotoran sapi, kotoran kambing, diambil kemudian dilemparkan kepada Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad itu tidak pernah marah, tidak pernah dendam. Bahkan Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah, yang doanya seperti ini, "Ya Tuhan, pada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Jadi Nabi Muhammad di sini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan berdoa itu agar kita ditolong oleh Allah. Segala keinginan kita itu kita harapkan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berdoa itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir atau disebut sebagai penutup para nabi. Nah, karena disebut sebagai penutup para nabi, maka disebut dengan Khotamul Anbiya. Khotamul Anbiya artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul, ya. Biasanya Khotamul Anbiya itu adalah istilah yang sering keluar ketika ujian, ya. Saya ulangi, jadi Khotamul Anbiya itu adalah penutup bagi para nabi dan rasul. Karena Nabi Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir. Tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Kalaupun ada yang mengaku, berarti itu merupakan rasul atau nabi palsu, ya. Nah, itu adalah kisah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu adalah sedikit kisah ringkas dari Nabi Muhammad. Ini ada beberapa ya perjalanan dari Nabi Muhammad, garis besar dari perjalanan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 12 Rabiul Awal pada hari Senin, ya. Kemudian Nabi Muhammad wafat pada umur 63 tahun. Nah, ini ya, Nabi Muhammad pekerjaannya adalah berdagang. Kemudian umur 25, Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah, yang dimana Siti Khadijah ini adalah umurnya sudah tua, lebih tua dari Nabi Muhammad maksudnya. Kemudian Nabi Muhammad mempunyai beberapa anak, ya. Kemudian ada peristiwa peperangan dan sebagainya. Nah, jadi agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, maka kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah, rajin bersedekah dan sebagainya. Kita tidak boleh untuk melakukan segala sesuatu yang menimbulkan maksiat atau menimbulkan dosa. Satu lagi, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang amat cinta kepada anak yatim. Jadi hubungan Nabi Muhammad kepada anak yatim itu bagaikan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Di mana jari telunjuk dan jari tengah ini adalah jari yang tidak ada penghalangnya. Jadi sangat dekat sekali, ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat cinta kepada anak yatim. Maka seharusnya kita juga tidak boleh menganiaya anak yatim. Kita tidak boleh mengejeknya. Kita harus sayang, saling membantu kepada sesama. Itu saja dari Mister. Semoga bermanfaat. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.